Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Irwanto dengan NIM akhir 155 akan mempresentasikan hasil mini riset dengan judul analisis koresponden terhadap variabel faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap merek kerupuk di Kecamatan Paciran. Untuk pendahuluan, di latar belakangnya, kerupuk merupakan makanan ringan populer di Indonesia, sering dinikmati sebagai cemilan khas sehari-hari. Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, kerupuk memiliki varian bahan, cita rasa, dan cara penyajian. Masyarakat di sana cenderung mengkonsumsinya dalam berbagai kesempatan seperti berkumpul dengan keluarga dan pesta dan sebagainya. Dengan meningkatkan kesadaran akan kesehatan konsumen, kini lebih selektif dalam memilih kerupuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mencakup rasa, harga, tekstur, ukuran, dan label kemasan. Rasa yang lezat dan harga yang terjangkau menjadi daya tarik utama, sedangkan tekstur dan renyah dan ukuran yang yang tepat mempengaruhi persepsi nilai produk. Rumusan masalah pada mini riset ini, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap merek kerupuk di Kecamatan Paciran. Yang kedua, bagaimana hubungan antara rasa, harga, tekstur, ukuran kerupuk, dan label kemasan terhadap minat konsumen. Yang ketiga, sejauh mana masing-masing faktor tersebut berkontribusi terhadap keputusan pembelian kerupuk oleh konsumen di Kecamatan Paciran. Untuk tujuan mini riset ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap merek kerupuk di Kecamatan Paciran. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara rasa, harga, tekstur, ukuran kerupuk, dan label kemasan terhadap minat konsumen. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing faktor dalam keputusan pembelian kerupuk oleh konsumen di Kecamatan Paciran. Manfaat penelitian ini, yang pertama, penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi produsen kerupuk untuk memahami preferensi konsumen dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi perilaku konsumen dan pemasaran produk makanan, terutama dalam konteks kerupuk. Tinjauan pustaka landasan teori, analisis koresponden merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal menurut Grenzner 2010. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk memvisualisasikan pola-pola dalam data dan memahami bagaimana kategori tertentu saling berhubungan. Dalam konteks penelitian ini, analisis koresponden akan digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap merek kerupuk. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap produk makanan. Misalnya, penelitian oleh Wijaya 2019 menunjukkan bahwa kualitas produk, termasuk rasa dan tekstur, memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan ringan. Penelitian lainnya oleh Setiawan 2020 menekankan pentingnya harga dan kemasan untuk menarik minat konsumen terhadap produk makanan tertentu. Untuk metode yang digunakan, yang pertama ada populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi Lamongan yang kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa pernah merasakan kerupuk ini di bidang tempat Paciran. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 responden dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan sumber daya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form. Untuk teknik analisis datanya, menggunakan analisis koresponden, dilakukan dengan menggunakan perangkat Luna SPSS. Untuk selanjutnya, deskripsi data yang dikumpulkan mencakup karakteristik demografis berupa usia dan jenis kelamin, serta penilaian mereka terhadap 5 atribut dari 4 tempat produksi kerupuk yang menjadi objek penelitian, yaitu UD Kerupuk Ikan Pantura, UD Bintang Terang, UD Tiga Berlian, dan UD Topan Samudra. Karakteristik demografis responden, usia responden antara 20 hingga 22 tahun dengan kontribusi usia 20 tahun 4 orang, usia 21 tahun 20 orang, dan usia 22 6 orang.
Untuk selanjutnya ada summary. Summary terdapat 3 dimensi, namun yang dipakai hanya 2 dimensi, yaitu dimensi pertama dan dimensi yang kedua. Pada dimensi pertama nilai sebesar 61,8% dan dimensi yang kedua nilainya sebesar 30,4%. Sehingga nilai yang diakumulatifkan diperoleh sebesar 92,6%. Nilai akumulatif ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa analisis koresponden ini dikatakan valid. Kemudian analisis ini signifikan pada tingkat 0 sebesar 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 1%. Selanjutnya ada profil. Pada profil ini di atas nilai massa sebesar 0,20249 terdapat pada variabel harga yang merupakan modus pada data ini. Penilaian responden untuk variabel rasa dan harga terbesar pada baris UD bintang terang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penelitian responden terhadap variabel rasa dan harga berasal dari merek kerupuk UD bintang terang, variabel tekstur pada merek UD kerupuk terang ikan, variabel ukuran kerupuk terbesar pada merek kerupuk UD topan samudra, dan untuk label kemasan terbesar pada merek kerupuk UD 3 berlian. Selanjutnya ada kolom profile. Pada kolom profile nilai massa terbesar yaitu 0,255 terdapat pada merek kerupuk UD Topan Samudra yang merupakan modus pada data ini. Pada profil setiap baris dapat dilihat nilai terbesar untuk merek kerupuk UD kerupuk ikan Pantura pada kolom harga dan tekstur. Dan hal ini menunjukkan bahwa secara umum penelitian responden terhadap merek kerupuk UD kerupuk Pantura berasal dari kriteria harga dan tekstur. Selanjutnya berdasarkan row and column points, untuk variabel rasa lebih dekat dengan merek kerupuk UD bintang terbang. Hal ini menunjukkan bahwa UD bintang terbang memiliki rasa yang lebih unggul daripada merek kerupuk yang lain. Untuk variabel ukuran kerupuk dan label kemasan terdekat berdekatan dengan merek kerupuk UD Topan Samudra. Dan selanjutnya ukuran label kemasan disukai oleh harga dan merek kerupuk bintang terang. Dan UD 3 per 5 memiliki harga yang relatif sesuai dengan responden. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang karakteristik demografis respondensi dan dianalisis korespondensi terhadap atribut kerupuk, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan dan yang usia 20 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia muda, khususnya perempuan, merupakan segmen pasar yang dominan untuk produk NTT. Hasil analisis koresponden menunjukkan 2 dimensi utama yang menjelaskan 92,6% variabilitas data, mencerminkan validitas yang tinggi dari penelitian ini. UD Bintang Terang diidentifikasikan memiliki penilaian tertinggi dalam atribut rasa dan harga, sementara UD Kerupuk Ikan Pantura unggul dalam tekstur, dan UD Topan Samudra serta UD Tiga Berlian terkenal dalam ukuran kerupuk dan label kemasan. Responden konsumen cenderung memilih UD bintang terang berdasarkan harga dan rasa, sedangkan UD kerupuk ikan pantura lebih suka karena tekstur mencerminkan keunikan dari setiap merek dalam memenuhi preferensi konsumen. Untuk saran berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran diberikan. Pertama, merek kerupuk harus mempertimbangkan untuk meningkatkan promosi atribut yang paling disukai oleh konsumen. Selanjutnya, perusahaan sebaiknya melakukan inovasi madu seperti memperbaiki tekstur kerupuk
di UD Bintang Terang dan UD Topan, Topan Samudra. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.